Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Filza Hora Fadila dengan NPM 2408 1080 10 100. Ini adalah proyek akhir untuk mata kuliah Laboratorium Algoritma dan Pemrograman semester 2. Baik, di sini kita bikin untuk kelasnya dulu, di mana kelasnya itu bernama Calstat atau kalkulator statistika. Yang pertama ini pakai fungsi uh, init. Jadi ini kita pakai inisiasi yang bernamanya tuh init gitu. Terus di sini untuk bikin dataset kita pakai ini, dimana kita bakal bikin dataset dengan nama Filza. Selanjutnya di sini ada hapus dataset, kita untuk menghapus si Filza tadi gitu. Ini ada untuk data masuk. Data masuk itu memasukkan angka ke dalam si H di dataset Filza yang tadi udah kita bikin dengan menggunakan append gitu. Terus ini untuk hitung pemusatan. Di pemusatan itu ada min dan median gitu. Yang pertama, untuk hitung rata-rata itu jumlah rata-rata atau sum data dibagi dengan jumlah banyaknya data. Jadi sum data ini jumlah data dibagi dengan banyaknya data, dan if ini untuk penanganan errornya. Selanjutnya ini untuk kalau median kita pakai sort. Sort ini untuk mengurutkan datanya, dimana kalau datanya itu genap kita pakai yang ini. Kalau data genap kita pakai ini, dan kalau datanya ganjil kita pakainya ini gitu. Selanjutnya di sini adalah hitung sebaran. Hitung sebaran itu ada jangkauan atau range, ada kuartil 1, kuartil 3, occurrence, variance, dan standar deviasi. Jadi di sini juga kita harus mengurutkan datanya dulu. Di sini kita urutkan datanya, di sini kita inisiasinya dulu. Terus yang pertama itu ada range. Range itu adalah nilai terbesar dikurang dengan nilai terkecil gitu. Ini dia sintaksnya, kita pakai fungsi for x in data ini. Selanjutnya di sini ada kuartil. Jadi di sini kalau kuartil untuk membagi data jadi dibaginya dua. Ini kami pakai misal dengan bagian bawah dan atas gitu. Jadi untuk Q1 atau kuartil 1 kami pakai bagian bawah ini. Dan if ini untuk penanganan errornya. Selanjutnya kuartil 3 kita pakai yang bagian atas gitu. Dengan masih sama, cuma diganti batas atau bawah, rumusnya masih sama. Terus ada occurrence. Occurrence itu kuartil 3 dikurang dengan kuartil 1. Selanjutnya ini ada rata. Rata itu seperti yang di atas, cuman di sini kami pakai N biar singkat. Dan selanjutnya ada variance. Variance itu ini dia rumusnya nih, dan ini untuk inisiasinya. Terus ada standar deviasi. Standar deviasinya gini, variance dipangkatin 0,5. Selanjutnya nanti dia bakal disimpan di self ini. Jadi yang jangkauan tadi atau range tadi bakal disimpan di self ini. Terus ini ada summary statistik. Summary statistik itu di dalamnya ada yang udah kita bikin di atas sebelumnya, yang ada di penyebaran dan di pemusatan data, itu kita masukkan ke dalam summary ini semuanya. Di sini dia ada semua hitung sebar, dan gitu ada hitung pemusatan gitu. Ini semua dia. Terus di sini ada hitung korelasi. Korelasi Pearson ini lebih tepatnya. Jadi kalau di korelasi Pearson kita pakai dua dataset. Datasetnya itu ada Filza 1 dan Filza 2 gitu. Terus kalau rumus manual dari korelasi Pearson itu kan yang bagian atasnya, di bagian atasnya itu kan N dikali dengan sigma Y dikurang sigma X kali sigma Y di per
akar dari N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratin dikali N dikali Y kuadrat dikurang sigma Y dikuadratin gitu kan. Jadi ini kita bikinnya satu-satu. Ini kalau X, kalau Y. Terus kalau misalnya X dikali Y itu kita bikinnya ini. Ini kalau X dikali Y. Terus kalau X kuadrat itu ini, kalau Y kuadrat itu ini. Itu. Terus kita bikin juga rumusnya ini untuk bagian bawahnya. Ini yang udah di atas, sudah kita jelasin tadi, yang ini semua nih. Ini kita masukin ke dalam rumus yang si bawah. Begitu juga kalau yang atas ini. Ini yang untuk yang atas kita bikinnya seperti ini. Ini kan N dikali dengan X kali Y dikurang dengan sigma X dikali dengan sigma Y. Sigma itu kan total. Terus nanti hasilnya bakal disimpan di self ini. Lanjut, di sini ada regresi. Kalau bikin regresi, kita yang kita tahu kan kalau bikin regresi linear itu Y sama dengan B0 ditambah B1X. Gitu kan? Terus di sini kita bikin dulu. Dia minta kita bikin dua dataset juga. Jadi ada filza X dan filza Y. Terus dia minta juga X-nya itu bebas atau tidak gitu. Ini kita bikin dulu, kita misalin dulu dia di sini. Terus ini juga kalau X itu dia sum X, kalau Y itu dia sum Y. Terus kalau X kali Y dia begini, kalau X kuadrat dia kayak gini. Terus kita masukin ke rumus B1 dan B0 nya. Ini rumusnya. Terus nanti kita bikin, nanti bakal disimpan di solve ini. Lanjut, di sini ada R kuadrat atau regresi. Dan ini ada untuk hitung R kuadratnya. R kuadrat itu kan regresi yang kita kuadratin gitu kan. Jadi ya udah, ini seperti biasa aja dengan ada Y prediksi di sini. Y prediksi untuk B0-nya gitu. SSR itu adalah jumlah kuadrat si Y, jumlah kuadrat rata-rata Y. Sedangkan kalau SST ini dia adalah jumlah kuadrat deviasi dari si Y-nya tadi. Dia bakal disimpan di solve.hasil ini. Terus ini ada menunya. Ini menu dari yang di atas semua. Terus lanjut di sini untuk bikin kelas. Jadi kita inisiasiin kalau cal itu kalkulator sama dengan itu calstat yang di atas tadi yang udah kita bikin. Ini kami pakai loop itu iya, kami pakainya while true gitu ya, untuk menampilkan menu yang ini, yang di atas ini gitu. Terus di sini kita suruh dia input mau pilih nomor berapa. Lanjut, ini kalau dia pilih 0 itu adalah selesai. Kalau dia pilih 1 itu bikin data. 1 itu bikin dataset. Yang pertama tadi dia mau bikin datanya apa gitu. Kalau udah ada nama datasetnya itu double, dia bikin namanya itu double, nanti bakal keluar nama dataset sudah digunakan gitu. Udah gitu, kalau misalnya dibikin, nanti dia bakal keluar dataset dibuat. Selanjutnya ada kalau misalnya dia pilih 2 itu untuk hapus dataset gitu. Ini untuk penanganan errornya. Ini kalau misalnya dia datasetnya itu belum dibikin, dia bakal keluar dataset tidak ditemukan gitu. Selanjutnya dia bakal klik hapus. Ini yang ketiga untuk masukin datanya, masukin data. Ini untuk cek apakah, maaf yang di atas tadi ya, sama juga seperti ini. Ini untuk cek apakah datanya itu udah kita bikin atau belum, datasetnya itu udah ada apa belum gitu. Terus gini, kalau dia udah masukin angka, dia bakal keluar print data sudah masuk gitu. Ini untuk
penanganan errornya. Kalau misalnya dia masukin selain angka gitu. Selanjutnya di sini yang keempat ini untuk bikin itu pemusatan yang min dan median tadi. Ini sama, dia dicek dulu apakah datasetnya itu sudah ada atau belum, dan apakah datasetnya itu udah dimasukin angka apa belum gitu. Jadi ini sini untuk penanganannya kita pakai perulangan if. Kalau misalnya datasetnya udah ada, misalnya datasetnya itu namanya Haura, dan di Haura kita belum masukin angka sama sekali, dia bakal keluar dataset kosong gitu. Nanti dari angka itu dia bakal langsung ngeprint rata-rata dan mediannya. Yang kelima ini untuk hitung sebaran, sama kayak di atas, dia cek dulu datanya udah dibuat apa belum, dan apakah di data itu udah ada angkanya apa belum. Ini untuk sebaran, dan ini untuk yang summary statistiknya. Sama juga kayak yang di atas bikinnya. Yang ketujuh untuk yang hitung korelasi. Nah, kalau yang di korelasi ini kita bikin 2 dataset. Jadi di sini langsung dibilang datasetnya itu ada 2 gitu kan. Dataset yang pertama itu namanya apa, dataset kedua itu namanya apa. Kalau filza 1 itu nggak ada di dalam yang kalkulator.data ini, atau filza 2-nya nggak ada di dalam itu, dia bakal keluarnya seperti ini, dia nggak bisa dilanjutkan gitu. Terus selanjutnya kalau misalnya kalau filza satunya itu nggak ada atau filza 2-nya nggak ada, dia bakal dibilang dataset salah satu datasetnya itu kosong gitu. Jadi dan ini ada panjang. Kalau misalnya panjang itu dia begini. Lanjut di sini ada untuk hitung bikin regresi gitu. Kalau regresi sama juga, dia suruh bikin nilai X dan nilai Y-nya. Ini kalau misalnya sama kayak yang korelasi tadi, dia kalau misalnya yang X-nya ada dan Y-nya nggak ada, itu dia nggak bisa bakal lanjut. Terus kalau misalnya kalau X-nya ada atau Y-nya nggak ada, itu dia bakal gini. Terus dia suruh pilih apakah X-nya itu bebas atau enggak. Jadi kalau misalnya X-nya itu bebas, kita klik Y atau ya. Yang kalau X-nya itu tidak bebas, kita klik T atau tidak gitu, Y atau T. Lanjut di sini yang 9 untuk hitung R kuadratnya. Kalau di R kuadrat sama, kita suruh masukin dataset X dan Y, yaitu X dan Y sama juga di sini. Kalau misalnya salah satu nggak ada atau salah satu ada, salah satunya lagi nggak ada gitu, ini sama. Terus disuruh input apakah X-nya itu bebas gitu, bebas atau enggak. Terus ini seperti ini. Ini adalah hasil akhir untuk kita bisa ngeran sintaks yang udah kita bikin tersebut. Ini contohnya seperti ini. Kalau saya pilih nomor satu itu kan bikin dataset, namanya itu adalah A gitu. Terus lanjut, kalau misalnya kita mau hapus dataset itu gini, kita klik yang kedua, itu hapus dataset. Kita mau dataset yang mana yang kita hapus gitu, kita masukin A, maka dataset itu dihapus. Ini juga sama ini untuk masukin data. Kalau kita ketik 3, dia bakal disuruh pilih untuk masukin dataset yang mana. Kita masukin dataset S, terus angkanya tuh kita mau yang mana gitu. Kalau misalnya datasetnya itu tidak ada, nggak ada kita bikin sebelumnya, maka dia nggak bisa lanjut gitu. Dan seperti itu. Selanjutnya ini untuk yang bikin penyebaran seperti ini nanti keluarnya. Ini untuk yang summary statistik, ini untuk yang hasil yang semuanya, ini bakal keluar semua. Kalau dataset S itu angkanya yang dari dataset S itu bakal keluar seperti ini. Baik, sekian penjelasan sintaks dari saya untuk proyek akhir dari mata kuliah laboratorium algoritma pemrograman. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.